Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Resti Mardiana. Saya mahasiswa UT jurusan S1 PGSD semester 5. Dan pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan secara singkat hasil rangkuman yang telah saya buat dari mata kuliah konsep dasar IPA BSD modul 1 sampai dengan modul 4. Jadi saya akan menjelaskan modul 1 dulu, yaitu makhluk hidup, itu asal mulanya, ciri-cirinya, dan juga organisasi kehidupan. Pada kegiatan baru 1 kita mempelajari tentang teori asal mula kehidupan. Teori yang pertama itu adalah teori abiogenesis, yang mempercayai bahwa makhluk hidup itu timbul begitu saja dari benda tak hidup. Yang kedua ada teori biogenesis yang diutarakan oleh Francis Corredi bahwa makhluk hidup itu tidak timbul begitu saja dari benda tak hidup, dan masih banyak lagi teori yang lainnya seperti teori evolusi kimia, teori panspermia, dan teori penciptaan. Kita lanjut pada KD yang kedua, yaitu ciri-ciri makhluk hidup. Ciri-ciri membedakan makhluk hidup dari makhluk tak hidup. Kita melihat ciri-ciri makhluk hidup itu. Yang pertama, makhluk hidup itu melakukan pernapasan. Makhluk hidup dapat tumbuh dan berkembang. Makhluk hidup memerlukan makanan dan air. B. Persamaan serta perbedaan tumbuhan dan hewan. Persamaannya yaitu sama-sama melakukan proses pernapasan. Yang perbedaannya itu tumbuhan itu tidak memiliki alat pernapasan, sedangkan hewan itu umumnya memiliki alat pernapasan khusus. Jadi kita berlanjut pada kegiatan belajar 3, yaitu sel, organisasi kehidupan yang meliputi sel. Sel ini meliputi bentuk sel dan struktur sel. Yang kedua ada jaringan tumbuhan. Jaringan tumbuhan itu ada beberapa, yaitu jaringan meristem, jaringan dasar, jaringan pelindung, jaringan penguat, jaringan pengangkut, dan jaringan sekretorik. Yang ke bagian C ada organ. Organ itu ada organ pada tumbuhan dan ada organ pada hewan. Bagian D sistem organ, yang bagian E organisme. Terus kita berlanjut pada modul 2, yaitu struktur tubuh makhluk hidup. Di sini ada kegiatan belajar 1 yang menjelaskan tentang struktur alat gerak hewan dan manusia. Di struktur alat gerak pada vertebrata. Jadi vertebrata yang memiliki struktur alat gerak itu ada pisces, amfibi, reptil, aves, dan mamalia. Bagian B struktur alat gerak pada manusia itu yang meliputi rangka dan tulang dan juga otot. Kita berlanjut pada kegiatan belajar 2, yaitu struktur tubuh tumbuhan. Struktur tubuh tumbuhan itu meliputi akar, batang, daun, bunga, buah, biji. Kita lanjut pada modul yang ketiga, yaitu organ dan sistem organ tubuh makhluk hidup. Kegiatan belajar 1, organ dan sistem organ pada tubuh spermatopita, yaitu sel, menuju jaringan, menuju organ, menuju sistem organ, menuju tubuh makhluk hidup. Bagian A organ pada tumbuhan, yaitu meliputi akar, sifat dan fungsinya akar, batang, fungsi dan bentuk modifikasi batang, daun, fungsi dan bentuk modifikasinya daun, bunga. Bagian B itu sistem organ pada tumbuhan, sistem pernapasan atau respirasi pada tumbuhan, dan sistem fotosintesis. Yang ketiga adalah sistem transportasi. Kegiatan belajar 2, yaitu organ dan sistem organ pada hewan tingkat tinggi. Organ dan sistem organ pada vertebrata meliputi sistem pernapasan, sistem pencernaan, sistem gerak, sistem transportasi. Organ indera pada manusia. Jadi indera pada manusia itu meliputi indera penglihatan, indera pendengaran, indera penciuman, indera pengecap, indera peraba, dan perasa. Berlanjut pada modul 4, yaitu perkembangan makhluk hidup dan pemuliaan tanaman, hewan, ternak. Jadi pada kegiatan belajar 1 ini perkembangbiakan tumbuhan itu ada perkembangbiakan tumbuhan rendah, jadi perkembangbiakan vegetatif tumbuhan rendah, perkembangbiakan generatif tumbuhan rendah, perkembangbiakan tumbuhan tinggi. Pada kegiatan belajar 2 kita mempelajari tentang perkembangbiakan hewan dan manusia. Bagian A perkembangbiakan pada hewan rendah meliputi membelah diri dan perkembangbiakan generatif. Bagian B perkembangbiakan pada hewan tingkat tinggi meliputi pembuahan di luar dan pembuahan di dalam. Dan berlanjut pada kegiatan belajar 3, yaitu rangkuman yang terakhir ya. Di sini ada pemuliaan tanaman, hewan, dan ternak. Pemuliaan tanaman itu
meliputi teknik hibridisasi, yang kedua teknik radiasi untuk memperoleh bibit unggul, dan yang ketiga adalah rekayasa genetik. Yang kedua ada pemuliaan hewan, juga menggunakan teknik hibridisasi dalam sistem kawin silang. Yang kedua ada teknik radiasi, dan yang ketiga adalah rekayasa genetik. Ya, itulah seputar penjelasan singkat dari hasil rangkuman yang telah saya buat. Semoga teman-teman semuanya bisa mengambil manfaatnya, dan tutor dari konsep dasar IPA di SD itu bisa puas dengan penjelasan saya. Terima kasih.